Shalom, kembali lagi saya membawakan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawa saudara pada pengenalan Allah yang benar lewat firman Allah, yaitu dari dalam Alkitab. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Alkitab, dalam firman Allah. Itu sebabnya kita mau mengenal Allah dengan benar, fokus lewat Alkitab ya. Karena bukan dengan kehendak kita menafsirkan firman Allah, tetapi semua berasal dari Alkitab dan Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21 berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saya juga oleh dorongan Roh Kudus saya berbicara atas nama Allah untuk memberitahukan pengenalan kepada Allah kita satu-satunya dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan bahas di dalam kitab 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ada dua pribadi yang harus kita kenal untuk hidup kekal ya dalam perjanjian baru, yaitu Allah Bapa yang semuanya berasal dari Dia dan untuk Dia kita hidup, dan Tuhan Yesus Kristus dan karena Dia kita hidup ya. Jadi hidup yang kekal ada di dalam dua pribadi, yaitu Bapa, Allah Bapa dan Anak. Kalau dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa ya. Allah yang benar itu yaitu Allah Bapa. Dia mengutus Yesus. Jadi Yesus Kristus itu bukan inkarnasi dari Bapa, bukan inkarnasi dari Allah Bapa, Allah menjadi manusia. Tetapi kita tahu di dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi firman itu bukan logos, tetapi dia adalah suatu pribadi, yaitu anak Allah, dan namanya adalah firman Allah ya, yang sudah saya sampaikan di dalam Wahyu 19 ayat 13. Namanya firman Allah. Dia memiliki firman yang dari Allah itu, namanya firman Allah. Dia adalah anak Allah dan dialah yang diutus oleh Bapa, dan dia diutus menjadi manusia. Ya, kalau di dalam Filipi 2 ayat 6, dia adalah Allah, dia adalah keilahiannya Allah. Dia adalah anak Allah, namanya adalah firman, dia turun menjadi manusia. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, jadi Yesus itu adalah firman itu. Jadi suatu pribadi ya, suatu pribadi. Dia adalah rupa dan gambar Allah ya. Jadi bukan berbicara roh, tapi berbicara pribadi yang ada rupa ya, ada wujud ya, yang bisa kita lihat. Dan di situ dikatakan di ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dia turun menjadi manusia ya. Dia merendahkan dirinya menjadi seorang hamba dan menjadi manusia. Segala kemuliaan yang dia dapat dari Bapa. Yesus berkata, kemuliaan yang dia terima sebelum dunia dijadikan. Jadi dia sudah ada bersama dengan Allah sebelum semuanya ada ya. Dan dialah Yesus itu. Namanya waktu sebelum dia turun ke dunia namanya adalah firman ya. Jadi kita jangan salah lagi, manusia itu, anak manusia itu
Yesus Kristus itu bukan reinkarnasi dari Allah. Ya, bukan, tapi ada Allah, ada juga anak. Ya, jadi jangan kita salah. Jadi Allah itu adalah Allah Bapa dan Yesus itu menjadi Tuhan kita. Coba kita baca di dalam ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kalau dalam perjanjian lama Allah itu adalah Tuhan, tetapi ketika dalam perjanjian baru Allah sudah mengutus anaknya, dialah menjadi Tuhan bagi kita semua yang ada. Segala puji hanya bagi Tuhan saja. Haleluya.